Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hakil Miftahul Rizky dari kelas C6 dengan nomor NIM 3524 10314. Dan di sini saya akan memaparkan materi terkait ekonomi teknik dengan tema Time Value of Money yang dibimbing oleh Ibu Mia Amelia STMT sebagai persyaratan pengumpulan tugas ujian akhir semester. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi teknik, di mana ekonomi teknik itu sendiri merupakan bidang keilmuan dalam teknik industri yang berfokus pada pengambilan keputusan ekonomi terhadap berbagai alternatif teknik. Analisis yang dilakukan mempertimbangkan biaya, manfaat, waktu, dan tingkat bunga guna memperoleh keputusan yang paling efisien dan menguntungkan. Dalam penerapannya, ekonomi teknik digunakan untuk menilai kelayakan investasi, membandingkan alternatif proyek, mengambil keputusan pembelian atau penggantian aset, dan merencanakan investasi jangka panjang. Kemudian, apa itu time value of money? Nah, ini merupakan salah satu konsep paling dasar atau paling fundamental dalam ekonomi teknik, yaitu time value of money, yang mana ini menjadi dasar hampir seluruh analisis ekonomi teknik. Time value of money sendiri adalah konsep yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini bernilai lebih dibandingkan dengan jumlah uang di masa depan dengan jumlah yang sama, karena uang tersebut dapat diinvestasikan untuk menghasilkan bunga atau keuntungan. Kemudian apa sih konsep dan komponen utama dari time value of money ini? Yang pertama, untuk konsep ini didasarkan pada beberapa faktor utama. Ini faktor utama dari time value of money. Jadi yang pertama itu bunga atau interest. Yang kedua inflasi. Yang ketiga risiko investasi. Yang keempat penundaan konsumsi atau deferred consumption. Kemudian komponen utama dalam time value of money. Yang pertama present value, yang mana itu adalah nilai uang saat ini dari penerimaan di masa depan. Kemudian future value, nilai uang di masa depan dari uang saat ini. Kemudian ada interest rate yang merupakan tingkat pengembalian atau bunga. Lalu ada periode, di mana ini adalah jangka waktu investasi kita atau jangka waktu pinjaman kita. Kemudian analisis jurnal terkait time value of money, di mana saya mengambil referensi jurnal ilmiah yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang atau time value of money yang membahas tentang present value, future value, dan annuity. Nah, di dalam jurnal ini akan menjelaskan tentang konsep time value of money sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan atau investasi, dan juga menganalisis pengaruh present value, future value, dan annuity terhadap nilai waktu uang, serta memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya time value of money dalam perencanaan dan evaluasi keuangan. Di mana analisis dari jurnal ini mengambil metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, studi literatur terhadap buku dan jurnal terkait keuangan dan manajemen, kemudian analisis konseptual terhadap variabel present value, future value, dan annuity dalam time value of money. Metode ini digunakan untuk membangun pemahaman teoritis yang kuat mengenai konsep time value of money. Nah, bagaimana pembahasan tentang jurnal ini? Di mana jurnal ini membahas pengaruh future value terhadap nilai waktu uang. Nah, future value merupakan konsep dalam time value of money yang menjelaskan nilai uang di masa depan dari sejumlah uang yang dimiliki saat ini setelah mengalami proses penambahan bunga selama periode tertentu. Konsep ini menegaskan bahwa uang yang diinvestasikan akan bertambah nilainya seiring berjalannya waktu. Perhitungan future value dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga dan jangka waktu investasi
Uang yang diinvestasikan akan mengalami proses bunga berbunga atau disebut dengan compound interest, di mana bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya akan ikut menghasilkan bunga pada periode berikutnya. Dalam praktik manajemen keuangan dan teknik industri, konsep future value digunakan untuk menghitung pertumbuhan investasi atau tabungan, merencanakan kebutuhan dana di masa depan, dan menilai keuntungan dari suatu keputusan investasi. Jadi, future value membantu individu maupun perusahaan memahami potensi pertumbuhan nilai uang dan menjadi dasar dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Yang kedua, apa sih pengaruh present value terhadap nilai waktu uang? Present value merupakan nilai sekarang dari uang yang akan kita terima di masa depan, di mana perhitungan present value ini menggunakan proses diskonto atau discounting, yaitu proses mengkonversi nilai uang di masa depan menjadi nilai mata uang sekarang dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu, di mana semakin tinggi tingkat suku bunganya, maka semakin kecil nilai uang saat ini. Karena hubungan antara tingkat suku bunga dan nilai sekarang itu bersifat berbanding terbalik. Present value digunakan untuk menilai kelayakan investasi dan nilai arus kas masa depan. Dan present value ini membantu pengambilan keputusan ekonomi yang lebih rasional. Dalam praktik teknik industri dan manajemen keuangan, present value digunakan untuk menilai kelayakan investasi proyek, membandingkan alternatif investasi yang memiliki waktu penerimaan yang berbeda. Jadi kita mencari komparatif, mencari perbandingan dua jenis investasi yang mana yang lebih menguntungkan, dan menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Dengan menggunakan konsep present value, keputusan ekonomi dapat dilakukan secara lebih rasional karena mempertimbangkan nilai real uang berdasarkan waktu. Yang ketiga, annuity. Apa sih annuity itu? Dan bagaimana pengaruh annuity ini terhadap time value of money? Annuity atau anuitas adalah konsep dalam time value of money yang membahas serangkaian pembayaran atau penerimaan dengan jumlah yang sama dan terjadi secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Besarnya annuity dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, dan tingkat bunga yang berlaku. Dan konsep anuitas banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada angsuran kredit rumah, kendaraan, dan barang konsumsi. Pembayaran bunga obligasi, pembayaran premi asuransi, dan tabungan untuk atau investasi berkala. Nah, dengan menggunakan konsep anuitas, individu maupun perusahaan dapat merencanakan arus kas secara lebih terstruktur dan stabil. Oleh karena itu, anuitas berperan penting dalam pengelolaan keuangan jangka panjang dan pengambilan keputusan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian terdahulu yang relevan, dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berpikir artikel seperti ini, di mana nilai waktu uang itu dipengaruhi terhadap future value, present value, dan annuity, dan saling berhubungan. Future value, present value, dan annuity ini juga berpengaruh terhadap nilai waktu uang. Dan kesimpulan dari materi ini, jadi konsep time value of money ini secara sederhana dapat diartikan bahwa uang memiliki nilai waktu. Nilai uang dengan jumlah yang sama saat ini tidak sama dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang, karena mengalami beberapa faktor seperti inflasi, investasi, nilai suku bunga, dan lain-lain. Itu akan berpengaruh terhadap nilai mata uang itu sendiri. Konsep ini menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan karena adanya perbedaan dimensi waktu aliran kas atau trade-off antara uang tunai saat ini
dan pada masa mendatang tergantung pada tingkat rate tertentu yang dapat diperoleh dengan cara melakukan investasi. Dan nilai uang di masa depan dari sejumlah arus kas akan menjadi lebih besar dari nilai sekarang, mengingat tingkat bunga atau nilai waktu uang adalah positif. Jadi, melalui penerapan time value of money ini, pengambilan keputusan ekonomi dapat dilakukan secara lebih rasional dan realistis serta objektif, karena tidak hanya mempertimbangkan nilai nominal uang, tetapi juga nilai ekonominya berdasarkan waktu. Jadi kita melakukan investasi itu secara objektif dan tidak buta. Jadi investasi jauh lebih efektif dan menguntungkan. Nah, referensi materi yang saya ambil dari jurnal adalah sebagai berikut, dan juga saya mengambil referensi buku dari penulis ini. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Bu Amelia telah membimbing dan mengampu mata kuliah ekonomi teknik semester ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua, bagi saya terkhusus, dan semoga bisa terimplementasikan di kehidupan nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.